Dan bagus, bagus. Ya, kita mulai ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa supaya Engkau memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan kami, terutama pada saat pagi hari ini kami akan membagi atau merenungkan, share hal-hal yang baik dari firman, biarlah Engkau mengarahkan kami, memimpin kami terus dalam setiap pekerjaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Kita hari ini ada mau bagikan prinsip-prinsip supaya kita tetap sehat dan kita melihat ke depan rencana Tuhan dalam hidup kita ini, kita seperti apa. Kita mau supaya kita melayani, kita hidup dalam keadaan yang sehat. Ya, walaupun sekarang orang bilang masa pandemi, tapi kita lebih percayakan firman Tuhan, janji firman Tuhan, supaya kita melihat firman Tuhan dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan supaya kita baik-baik. Kalau misalnya kita tidak tahu rencana Tuhan atau kehendak Tuhan kita baik-baik, kita menjalankan kehidupan dengan tanpa doa yang kuat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi misalnya, apakah kehendak Tuhan yang baik yang Paulus selalu inginkan untuk orang-orang? Apa yang diinginkan oleh murid-murid Yesus waktu menulis surat pada orang-orang? Kita bisa lihat bagaimana mereka menulis, mereka punya harapan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Nah, selalu ada kata-kata harapan dan doa mereka supaya orang Kristen yang mereka layani, yang mereka tulis surat selalu baik-baik saja. Nah, ini juga yang harapan kita supaya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, keluarga kita baik-baik, ya semua kita baik-baik. Misalnya di dalam, kita lihat misalnya di firman Tuhan yang ada di kita lihat firman Tuhan yang ada di surat Yohanes surat Yohanes yang ketiga, ya surat Yohanes yang ketiga, kan cuma ada satu pasal. Dan di sini Yohanes itu kan adalah Yohanes murid Yesus. Dia memanggil dirinya penatua, dia memanggil dirinya seorang pemimpin jemaat, dan dia menuliskan kepada Gaius. Dikatakan gini, Gaius yang kekasih. Ya, berarti kan Gaius itu dekat dengan dia. Yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, berarti orang ini adalah orang yang mungkin dia bimbing atau yang dekat dengan dia. Terus dia bilang, saudaraku yang kekasih. Dia panggil saudara. Aku berdoa. Ini doanya. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini satu doa yang positif sekali. Waktu kita berdoa untuk orang, kita ingin supaya mereka baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Nah, sehat-sehat itu bisa sehat fisik, sehat keuangan, sehat pekerjaan, semuanya sehat. Tapi bukan berarti cuma pekerjaan, termasuk juga badan. Sama seperti jiwamu, jiwa juga berbicara tentang apakah kita stres, depresi, khawatir, kejiwaannya bagaimana? Harus baik juga. Jadi bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh yang harus semuanya baik yang kita rindukan untuk orang-orang. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari
hampir sama ya. Saudara berdoa semoga saudara-saudara sehat dan semuanya baik-baik denganmu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda kata-katanya, dipakai kata beloved, concerning all things I desire thee to prosper and to be in health, even as thou shalt do prosper. Ada kata prosper. Prosper itu bahasa Indonesianya makmur. Jadi perkataan makmur ini apa sebenarnya? Di sini kan tidak ditulis kata makmur, di sini kata baik-baik. Ya, rupanya baik-baik itu prosper dalam bahasa Inggris. Nah, prosper itu dalam bahasa Inggris itu di sini ada penjelasannya. Penjelasannya adalah dia itu seperti orang yang dikatakan sukses dalam bisnis. Itu namanya prosper. Sukses dalam pekerjaan. Nah, ini juga yang kita harus doakan. Kita mau supaya semua kita itu sukses, semuanya baik, semuanya sehat-sehat. Health, sehat ya. Sehat itu dalam kondisi safe, kondisi tidak celaka. Nah, kalau itu sampai seperti jiwa itu spirit, bicara tentang spirit ya. Bicara tentang pikiran, bicara tentang hal-hal yang kita bayangkan, kita ingin, itu bicara tentang jiwa-jiwa, hal seperti itu. Itu juga sukses. Jadi semua keinginan Tuhan supaya kita baik-baik. Nah, kalau keinginan Tuhan supaya kita baik-baik, keinginan Tuhan supaya kita, firman Tuhan katakan supaya kita sukses dalam pekerjaan, kita baik-baik, kita semua sehat tubuh, kita sehat dalam pikiran, apakah kita boleh berdoa tentang itu? Ya bolehlah, karena itu sesuai kehendak Tuhan. Bahkan kita tidak perlu mengatakan jika itu kehendak engkau. Jika itu kehendak engkau, biarlah saya sukses dalam bisnis. Jika itu kehendak engkau, biarlah saya sehat. Sudah tahu firman Tuhan, ingin kehendak Tuhan seperti itu, kita doakan saja. Ya kita berdoa tanpa ragu, tanpa iman bahwa kita akan diberkati. Tidak tergantung dengan tetangga, tidak tergantung dengan situasi di kota kita, tidak tergantung dengan negara kita lagi apa. Tuhan bisa memberkati orang di tengah-tengah misalnya masa kelaparan. Salah satu contoh misalnya Yusuf. Yusuf adalah orang yang berada dalam situasi sulit waktu di Mesir. Tapi Tuhan berkati. Walaupun dia waktu dia di sana, dia dalam proses yang tidak baik. Dibuang dulu di sumur, dijual ke Potifera, difitnah, dan masuk penjara. Tapi tetap Tuhan, dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan kasih karunia waktu dia di penjara, dia diberikan karunia untuk menafsirkan mimpi, dan lewat mimpi ini dia menjadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir. Dan akhirnya dia di tengah-tengah kelaparan ini Tuhan memberikan visi supaya dia ceritanya menabung selama 7 tahun. Karena ada masa kelimpahan, terus ada masa kelaparan. Dalam masa kelimpahan dia harus menabung. Dan pada saat masa kelaparan mereka diberkati dan akhirnya mereka bisa menguasai kepemilikan orang-orang waktu mereka menjual beras, gandum dan yang lain-lain kepada Yusuf. Nah, di situ Tuhan memberkati. Jadi itu tidak tergantung keadaan kalau Tuhan memberkati kita. Ada orang nanti di tengah pandemi ini bisnisnya bisa jalan, bisa sukses. Ya, misalnya orang yang berbisnis PCR, bisnis masker, orang yang berbisnis yang berhubungan dengan kesehatan laku sekarang. Sehingga ada beberapa orang mulai beralih bisnis ke hal-hal tersebut. Nah, Tuhan inginkan semua kita baik-baik, kita berdoa untuk itu. Semua kita ya, semua saya harapkan semuanya dari Mami Papi dan semua keluarga kita, Kalenda, Katelda, Denny, Dedi, kita berdoa supaya semuanya sukses, semuanya bisa jalan bagus. Kemudian anak-anak yang kuliah, yang sudah bekerja juga, biar mereka sukses. Itu adalah
doa yang kita harus naikkan setiap hari. Tapi terutama kesehatan, kalau kita sehat-sehat, tentu saja kita bisa bekerja dengan baik. Jadi saya mendorong supaya kita bekerja kan. Kita sukses itu harus bekerja. Kita sukses kita harus berbisnis dengan baik. Kita harus bekerja keras. Ya, bukan cuma berdoa, bukan cuma ya ada orang bilang banyak memberi ya, banyak memberi dia akan diberkati. Tapi kalau kita kasih banyak juga pemberian, tapi kita tidak bekerja, kita juga tidak diberkati ya. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi Paulus juga menasihati supaya kita dalam pekerjaan bekerja dengan baik. Jadi tapi kalau misalnya orang misalnya mengalami gangguan kesehatan, tentu saja dia tidak bisa produktif kan. Kalau dia selalu pusing misalnya kepalanya pusing, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik? Ya, mikir saja susah. Bagaimana kalau dia sakit perut? Ya, harus istirahat di rumah. Walaupun kerja di rumah, kalau dia sakit-sakitan, tidak bisa juga. Jadi, kita harus keseimbangkan kehidupan ini dengan kesehatan yang baik, supaya kita bisa bekerja dengan baik dan produktif. Pikiran kita juga harus tenang, jiwa kita juga harus tenang. Nah, salah satu doa yang dinaikin oleh orang yang ingin diberkati Tuhan yang saya suka adalah doa daripada Yabes. Ya, doa daripada Yabes. Doa Yabes itu ada di 1 Tawari 4 ayat 9. Dalam firman Tuhan ini, kalau kita baca kitab Tawari, biasanya baca kitab Tawari cukup capek atau tidak menarik bagi orang karena di situ tulis banyak keturunan seperti silsilah ya, Yabes pasal yang keempat. Ini bicara tentang keturunan daripada Yehuda. Nah, Yehuda itu kan ada salah satu keturunan dari nenek moyang daripada Tuhan Yesus ya, Yusuf. Jadi ada anak-anak Yehuda, Peres, Hesron dan sebagainya. Kemudian anak-anak daripada mereka siapa dan ini terus. Nah, di tengah-tengah itu ada satu kata yang bagus dari keturunan pada Yehuda. Nah, selanjutnya di ayat 9 dan 10. Tapi ke 11 dan 12 dan seterusnya tulisan juga tentang keturunan sampai keturunan ya Simeon dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada 9 dan 10 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Artinya apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Waktu lahir, mungkin itu ibunya ini lagi susah. Bisa dia melahirkan dalam susah atau dalam kondisi keluarga yang sangat susah. Ya, ada banyak sekali orang yang lahir pada masa sekarang dalam kondisi yang susah. Sehingga dia dikasih nama Yabes. Jadi kemungkinan besar Yabes itu artinya sakit gitu. Jadi seperti nama orang dikasih nama sakit. Jadi waktu dia bertumbuh besar, dia kan dipanggil dengan nama Yabes dan langsung ada image-nya, langsung ada bayangan dia itu orang yang sakit. Jadi seperti dia hidup dengan kesusahan lah. Nah, Yabes akhirnya di sini katakan firman Tuhan, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi doa Yabes itu doa untuk berkati dia.
kita kan biasanya diajak untuk berdoa, memberi doa berkat untuk orang lain, tapi berdoa untuk berkat bagi diri sendiri boleh tidak? Boleh saja. Ya, kita memang sekedar Tuhan supaya kita diberkati. Jadi kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Jadi habis berseru berkati aku. Berlimpah-limpah, bukan cuma berkatinya biasa, dia punya iman supaya dia diberkati berlimpah-limpah. Dan memperluas daerah. Jadi mungkin dia punya tanah, tanahnya cuma sedikit, dia mau seperti kebun lah. Dia mau beli kiri kanan, dia mau jadi besar gitu. Dan dia tahu kalau berkat itu berasal daripada tangan Tuhan yang menyertai. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dia tahu Tuhanlah yang memberkati. Tuhan yang sanggup melimpahkan dia berkat. Terus selain itu dia bilang supaya aku terlindung daripada malapetaka. Jadi ya seperti sekarang ada malapetaka, ada kecelakaan, pesawat seperti itu misalnya, ada kecelakaan darat, ada juga mungkin virus yang bekerja, tapi Tuhan akan jadi pelindung. Dia berdoa untuk itu. Dan dia bilang sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa supaya kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan bisa dari dua, dari iblis, dari roh yang jahat yang membuat kita sakit, atau kita juga ya terkena penyakit ya biasa gitu. Semuanya itu tidak kita berdoa supaya tidak menimpa kita. Dan dikatakan firman Tuhan, dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah, orang-orang yang di sini nama seperti Hela, Seret, dan lain-lain ada cuma ditulis namanya saja, tapi habis ada 2 pasal di sini yang besar karena dia punya pengharapan dan iman yang besar Tuhan dapat memberkati dia. Nah, inilah yang kita harus doakan untuk kita masing-masing supaya kita percaya Tuhan dapat memberkati kita sama seperti Tuhan memberkati Yabes. Nah, apa target daripada kita, target pada saya sendiri di keluarga? Saya ingin supaya saya juga diberkati. Saya berdoa supaya bisnis usaha pelayanan saya diberkati, supaya keluarga diberkati, anak-anak berkati, supaya keluarga besar juga diberkati, babi dan papi, semua keluarga diberkati. Kita doakan itu setiap hari. Ya, kita doakan itu setiap hari. Dan supaya kita sehat-sehat semua setiap hari seperti Tuhan inginkan. Nah, banyak orang berpikir, kan umur semakin bertambah, harusnya badan semakin lemah. Memang umur semakin bertambah, tapi firman Tuhan memiliki banyak kesaksian di mana orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang itu diberkati waktu masa tua mereka. Ya, contohnya misalnya saya ambil contoh. Nah, ini bagus, coba. Papi dengar ini, Papi dengar. Papi masih dengar? Ya. Papi lain kali Papi jangan mengantuk kan. Jadi ada ayat yang bagus untuk orang tua ya, untuk orang tua. Ya, papi, mami, orang tua. Itu ya. Kita ambil misalnya di bentar ya. Di Keluaran pasal 34 ya. Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34. Ini bicara tentang Musa. Ya, judulnya kematian daripada Musa. Nah, Musa, hamba Tuhan itu di ayat 5. Ayat 7, sorry. Musa berumur 120 tahun
ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Penglihatannya masih terang dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, bayangkan umur 120 tahun tapi kekuatannya masih luar biasa. Matanya juga masih bagus. Ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Ya tentu saja dia diberkati Tuhan, dia dilindungi Tuhan, ya. Tapi ada yang menarik dari ayat ini kalau kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Karena Musa itu dikatakan Tuhan dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Kita harus menjadi orang yang dikenal Tuhan. Banyak orang, firman Tuhan bilang ada orang yang melakukan mujizat tapi tidak dikenal Tuhan. Tapi Musa melakukan banyak sekali tanda dan mujizat atas perintah Tuhan, tapi dia dikenal Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia seperti teman. Dia berdoa, Tuhan bicara. Dia bicara, Tuhan dengar. Kedekatan dia dengan Tuhan membuat dia itu sehat sekali sampai dia meninggal pun bukan karena sakit, tapi dia benar-benar kekuatannya masih benar-benar bagus, bahkan matanya belum kabur. Karena Musa itu kan kita tahu dia yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu surat dari pertama di Alkitab tuh dia yang tulis. Berapa banyak itu? Pasti kalau dia menulis itu kan matanya masih harus bagus. Nah, jadi karena dia pakai untuk pelayanan, dia pakai untuk berkat-berkat memberkati orang, Tuhan berkati dia dengan melimpah. Inilah yang harus jadi visi dan misi orang. Kalau orang mau dipakai umur panjang dengan sehat dengan baik-baik saja, orang jangan apa ya istilahnya, jangan pikir badan so lemah, sudah tua, tidak bisa lagi produktif, tidak bisa bekerja keras. Tidak, Tuhan bisa pakai otak kita, Tuhan bisa pakai fisik kita dalam kondisi badan kita pun yang sudah tua. Ya, kita tahu Musa itu kan dia 40 tahun dia di Mesir. Kemudian dia 40 tahun dia di padang gurun jadi gembala. Waktu Tuhan menampakkan diri pertama kali pada dia dan dia lihat ada semak-semak terbakar dan Tuhan mengatakan aku adalah aku, Yahweh. Di situ dia berumur berapa? Dia berumur 80 tahun. Jadi awal pelayanannya dia sebenarnya umur 80 tahun itu bukan umur yang muda ya, 80 tahun dipanggil Tuhan. Tapi kemudian dia dipakai, dia pergi diutus Tuhan untuk dengan mujizat yang luar biasa 10 tulah kita tahu ceritanya, dan dia memimpin bangsa Israel dari Mesir masuk ke Kanaan. Walaupun dia tidak masuk ke sana. Dan di situ dikatakan firman Tuhan selama 40 tahun mereka ada di padang gurun dan mereka jalan kaki. Ya, mereka pindah-pindah. Ya bayangkan umur 80 hari 1 tahun jalan 81. Tahun kedua dia jalan 82. Jadi hari demi hari dia sampai umur 100 tahun dia di padang gurun. Tapi dia masih jalan terus sampai dia 120 tahun.
masih kuat. Dia masih kuat di kedekatan dengan Tuhan, dan dia juga berjalan, dia aktif, dia bekerja gitu. Nah, kenapa orang makin lemah badan waktu dia makin tua? Karena mereka itu duduk-duduk aja. Ya, duduk-duduk, tidur-tidur, tidak mau bekerja, pikir ah sudahlah, sudah tua. Dan orang selalu bilang kalau sudah tua jangan banyak bergerak dan jangan banyak bekerja lah, kan otot sudah lemah. Tapi kita lihat orang-orang seperti sekarang kan kita suka lari pagi. Kita suka lihat orang-orang yang umur tua masih bisa jogging, masih bisa jalan. Yang umur 60, 67, 74 masih suka jogging, bukan jalan, jogging. Dan ada orang yang umur 94 tahun masih lari, masih jalan 4 putaran, kira-kira 2 kilo, 3 kilo dia jalan putarin keliling dengan orang yang ini, dan tanpa dia jalan biasa. Itu 94 tahun sering ngobrol. Ini karena dia melatih dirinya untuk aktif. Jadi kita ingin supaya Mami dan Papi dalam umur masa tua ini tetap kuat, percayalah akan baik-baik, sehat-sehat saja, dan hari demi hari akan semakin sehat, bukannya tambah lemah, akan semakin sehat. Jadi bahkan fisik yang tadinya lemah kalau bisa jalan. Misalnya satu waktu Papi Mami bisa jalan di Sario B bisa putaran 2 putaran. Ya kita targetkan itu dalam berapa bulan ke depan. Jadi apalagi kalender C ya, C pelari juga dulu. Ya kita aktifkan badan-badan kita supaya kita kuat. Ya. Itu yang harus orang bangkitkan ya. Sama seperti Musa, biarlah orang pada masa-masa ini tetap kuat, tetap sehat, baik-baik saja. Salah satu lagi yang kuat yang selalu dipakai di dalam pelayanan manula itu adalah Kaleb kan. Kaleb kan dibilang dia berumur 80 tahun ya. Waktu dia bilang kekuatanku masih sama seperti saya masuk pertama kali di Kanaan. Jadi waktu pertama kali dia masuk Kanaan dia berumur sekitar 11 atau 20-an mungkin ya, atau di bawah 30 lah boleh dikatakan. Nah, dia bilang dia masuk Kanaan, dia bilang kekuatanku masih sama. Umur 84 tahun. Nah, jadi ini ada satu yang bagus. Jadi kalau kita mau menguatkan orang-orang manula, kita harus pakai firman Tuhan yang seperti ini. Nah, kita juga mau share sekarang. Kita mau share misalnya untuk menguatkan apa yang kita bilang sekarang. Jadi kita ada cerita ya. Ini kita pernah ingat cerita mungkin supaya lebih memperjelas. Dulu tahun 2016 kita kan dengan satu keluarga kecuali Reinhard pergi ke Malaysia. Terus kita berkeliling. Dari kota ke kota, dari kan itu Malaysia di bagian tengah di Balikpapan, di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu ada Brunei di tengah, dan di sebelahnya ada kota Miri. Nah di situ kita keliling, namanya daerah Sarawak, daerah negara bagian Sarawak. Terus kita pindah lagi ke daerah negara bagian Sabah. Sabah itu yang ada Gunung Kinabalu. Nah, di atas gitu. Jadi kita keliling selama 40 hari. Ya. Ada satu hari kita berada di daerah namanya Sabah untuk pelayanan di tempat di Bukit Doa. Selama 3 hari kita ajar seminar, kita bikin KKR, dan kemudian kita sembuhkan orang dalam pelayanan ini, kemudian bersaksi untuk orang-orang yang sembuh supaya mereka percaya. Nah, banyak sekali orang yang sembuh dan mereka sangat senang dan mereka juga dilatih. Nah, kemudian ada orang yang antar kita
ya kita tinggal di rumah dia. Dia bilang kita mau mengunjungi orang tua kita, ya, orang tua dia yang ada di tengah-tengah hutan. Nah, orang ini berumur 90 tahun dengan istrinya. Ya, dia ada beberapa sakit, ya. Dia ada sakit di kaki, sakit di mata, ada sakit di jantung katanya. Nah, dia ingin dilayani. Nah, kemudian kita pergi ke sana. Nah, waktu kita pergi ke sana, kita lihat orangnya. Ini kita kasih lihat dia punya video ya, kita kasih lihat ya. Nah, ini kita share dulu ya. Kita kasih lihat. Oke. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Nah, di sini ini kita kasih, karena ini panjang, kita kasih lihat dulu ya. Jadi waktu itu kita naik oto, ya ini ada anak-anak, ya, ke hutan. Ini hutan. Baru kita masuk ke rumah. Ya, ini di rumah. Ini ada bapaknya ya. Ini Stefan, Michelle, Angelin waktu kecil. Ini Uin. Nah, ini dua orang ini, mereka duduk nih. Ini bapak yang umur 90 tahun, ini istrinya. Istrinya 88 seperti itulah. Nah, kemudian kita mulai share, kita share firman Tuhan dulu. Saya ada dua. Tuhan Yesus pun. Ya. Kita berdoa. Kemudian kita mulai berdoa untuk orang itu. Nah, pertama ibunya yang sakit. Ibunya sakit kaki. Sakit kaki, tapi dia sembuh. Dia akhirnya sembuh. Bisa jalan baik. Mereka sih, udah bagus. Sudah bagus. Kalau masih belum Maka udah masih narasa. Dalam nama Yesus, aku perintahkan sakit ngilu-ngilu, sakit tulang, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus sembuhkan lutut ini. Dalam nama Yesus, jadilah kuat. Tidak sakit, jadilah kuat. Sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Coba aja lah. Ya dia coba kan? Ya jadi dalam nama Yesus sembuh dan Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa sakit penyakit hilang. Pemulihan lutut, pemulihan kaki jadi kuat dalam nama Yesus sembuh. Otot sembuh dalam nama Yesus. Coba lagi. Tenang bro. Waktu pemerintahan.
Nah, ini Bapak ini kan masih nunggu. Dia udah baik. Jadi ibu ini udah baik, Bapak itu bilang saya belum. Saya belum, ya memang dia belum dilayani, dia udah berdiri di situ tapi dia belum dilayani. Nah, jadi kita ketawa karena itu. Memang belum, Pak. Belum. Akhirnya kita layani ya, kita percepat saja ya. Akhirnya kita percepat. Ini ada berapa kali ya, kita gantian. Sempurna Tuhan Yesus menyembuhkan, sembuh dalam nama Yesus. Tolak sakit penyakit, keluar, jadilah sembuh saat ini juga. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh ya. Jadi dia coba ya, dia sampai jalannya lagi. Dia coba benar-benar, dia coba jalan. Padahal dia PKK sudah susah. Kakinya sudah susah. Kita dalam nama Yesus, kedua kaki ini dalam nama Yesus. Sekarang dia sudah angkat. Jadi setelah dia duduk, dia ada sakit yang lain. Dia ada sakit kepala. Kita layan sakit kepala. Dia juga ada sakit jantung. Ya, ini sakit jantung. Dalam nama Yesus, sembuh aliran pembuluh darah. Sembuh semua kecuali sakit kepala masih ada. Tapi dia udah. Terus dia keluar di jalan. Terus dia bilang, ada yang heran. Masih putar-putar kepala. Dia bilang dia udah bisa melihat dengan jelas dari jarak jauh. Tadinya dia jadi tinggal sakit kepala ya. Oke. Nah, ini Bapak itu 90 tahun. Nah, akhirnya kita lihat. Ya. Dia bawa ke satu tempat di kebun. Di situ dia bangun gereja. Dia jual dia kerbau, dia membangun gereja. Dia bilang ini tempat orang-orang berdoa. Ya, ini dia bangun sendiri. Untuk 300 orang. Oh, itu sana lagi di sana. Sebelah kanan itu. Wahai kaum monyet. Wih, selamat malam. Oke, ya. Jadi dia bukan orang miskin, dia punya tanah besar. Nah, dia jual dia kerbau, dia bangun gereja. Terus dia bilang, ini kita punya visi. Kita punya visi supaya banyak orang bisa berdoa di tempat ini. Itu tahun yang lalu dia bilang. Jadi setahun kemudian kita datang. Jadi dia senang sekali orang bisa datang dan dia harap di tempat ini akan banyak terjadi pemulihan untuk orang-orang. Terus dia bilang begini, tahun depan kita mau bangun satu lagi. Kita membangun satu tempat lagi seperti ini. Nah, bayangkan ini orang yang sudah umur 90 tahun tapi masih punya visi ke depan untuk membangun sesuatu. Banyak kan orang kan kalau sudah tua pikir-pikir di belakang, pikir-pikir ya udahlah di belakang. Ini dia mau ikut sertakan untuk membangun tempat untuk Tuhan. Nah, makanya Tuhan berikan kesehatan yang baik dan Tuhan utus orang untuk melayani dia dan dia jadi sehat, tambah sehat. Dia bisa berjalan, dia bisa jantungnya jadi bagus, matanya juga tambah bagus dan dia pusing-pusing juga hilang. Pusing mungkin karena dia darah tinggi atau apa. Nah, ini kan kita bilang kita tidak boleh menyerah di dalam umur berapapun supaya kita tetap sehat seperti Musa pada akhir hidupnya dan umur tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kita
seperti sekarang Mami dan Papi dalam masa tua begini, kita harap akan semakin sehat, ya. Papi bisa jalan lagi, Papi bisa kuat lagi. Semua bagian-bagian yang masih sakit hari demi hari akan sembuh. Jadi kuat lagi sama seperti Kaleb. Nah, kita yang lain, kita harus lebih menjaga lagi, menjaga kesehatan, ya. Bahkan kalau bisa lari. Kita tadi pagi lari 3 kilo, ya, kita lari dengan lumayan cepat lagi. Jadi tapi masih tetap kuat. Kalau orang menjaga kesehatan, dokter selalu bilang kalau sudah umur 50 tahun ya jangan, tidak usah lari lah. Tidak usah banyak yang susah-susah. Tapi kalau kita lihat, ya kalau kita terbiasa, kita rutin lakukan pelan-pelan, ya kita akan pulih kembali. Nah ini hari ini agak berbeda, kita share supaya orang belajar bagaimana hidup sehat, itu kehendak Tuhan, untuk akan baik-baik saja. Oke. Nah, itulah. Coba kita diskusi sedikit ya. Kita bercerita sedikit. Ya, boleh kasih komentar ya, apa yang tadi orang pelajari. Kaleda, Mami, Papi, ya. Siapa yang dengar sekarang? Mesti kasih suara, saya keluar dulu. Dikeluarin dulu suaranya. Oh ya, kalau sama Kalenda posisi di dekat ya. Kalau kasih menyala dia storing ya. Dev, Ya. ini pelajaran kan orang so dengar ulang toh karena beberapa kali. Mar untuk melakukan selalu susah. Maksudnya kalau ada orang sakit, orang langsung cari DPA. Itu Iya, itu yang perlu kita keberanian. karena memang itu kita tahu. Ada keberanian. Salah di orang tidak melakukan apa yang dia belajar, ya. Karena kita untuk kasih seminar tuh orang harus 2 kali 3 kali kasih seminar baru mereka mengerti dan mempraktekkan, ya. Jadi kita sekarang ini kan lebih intensif ya, supaya mulai mempraktekkan. Jadi tidak perlu lagi kita tidak perlu kita lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah mulai harus dipraktikkan untuk orang-orang yang lain. Ya, seperti Tuhan Yesus inginkan supaya murid-murid melakukan ini, bukan cuma dia. Itulah. Jadi mesti cari, kalau perlu cari praktek, cari orang sakit. Siapa yang sakit atau sekarang di rumah ada yang sakit ya saling doakan, harus praktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan itu tidak akan jadi bagian dari kehidupan kita. Oke, apalagi komentarnya? Ya, semoga jauh apa yang ada bilang orang boleh bikin. No? Ya, mulai berpikir dan bertindak. Ya, jadi apalagi? Ada lagi? Kalau kita lebih banyak
mendengar dari bicara. Oke. Yang penting paham. Ya. Oke. Ya, jadi kita tutup ya. Nah, kalau lebih banyak praktekkan ya. Jadi kita harap ada banyak yang dipraktekkan dan jangan terlalu khawatir kalau sakit. Ini waktu belajar gampang, tapi waktu sakit kita lupa semua yang kita pelajari. Ya, jadi kita mesti praktek banyak. Kita berdoa dulu ya, kita tutup ya. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami sudah berikan firman-Mu. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik dan kami berdoa supaya itu dapat dipraktekkan ke setiap kami dan itu bisa berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bawa semua pengajaran ini dan biarlah ini semua dapat dipraktekkan dan untuk setiap orang yang mendengar video ini bisa juga dapat pelajaran dan mereka juga bisa bergerak di dalam pelayanan kesembuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita stop dulu.